Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha' wa min du'ain la yustajabu lah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala serta limpahan karunia-Nya, kita kembali diberikan kesempatan untuk duduk hadir di majelis ilmu, melanjutkan pembacaan kita terhadap kitab Ta'zimus Shalah, dan insyaallah ini adalah merupakan pertemuan terakhir dari kitab ini, bab terakhir dari kitab ini yang bertemakan tentang alamun fil qulub, rasa sakit di dalam hati, pedih yang dirasakan di dalam hati. Kalau kita simak nanti, maka kita akan pahami latar belakang kenapa Syekh memberikan judul dengan alamun fil qulub, rasa perih, rasa sakit yang ada dalam hati. Ini bermula karena prihatin, rasa miris yang dirasakan oleh Syekh ketika melihat sebagian kaum muslimin sudah tidak lagi memuliakan masjid, sudah tidak lagi memberikan adab-adabnya kepada masjid. Padahal masjid itu laha hurmah, al-masajidu laha hurmah. Masjid itu punya wibawanya, punya kemuliaannya, punya keagungannya yang harus dijaga. Namun sudah banyak di antara kaum muslimin yang melalaikannya, bahkan melakukan kemungkaran-kemungkaran di masjid, dan itu membuat hati beliau miris, membuat hati beliau merasa tersakiti, merasa pedih. Nah, inilah terbelakang kenapa pembahasan terakhir ini diberikan judul dengan alamun fil qulub, ya, rasa pedih yang ada di dalam hati. Beliau mengatakan di sini, inna khaira biqa'il ardi wa ahabbaha ilallahil masajidu. Kita ketahui tempat yang paling baik, paling mulia, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini adalah masjid-masjid. Dan itu berdasarkan dukai adalah pasar-pasar, karena dipenuhi orang-orang yang lalai. Kenapa masjid itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Fahuwa majami'ul khairi wa amakinut ta'ati wa mau'ilul imani wa mahwal af'idati. Karena masjid itu adalah tempat berkumpulnya kebaikan, tempat yang penuh dengan ketaatan, tempat iman, tempat yang dicintai, yang dirindukan oleh hati orang-orang bertakwa. Di masjid nama-nama Allah Subhanahu wa taala disebut. Di masjid orang-orang berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Di masjid salat ditegakkan. Di masjid itu ada majelis-majelis ilmu. Maka masjid ini adalah merupakan markasnya kebaikan.
Oleh karena itu, kalau kita lihat bagaimana para salaf dulu mengagungkan, memuliakan masjid, merindukan masjid, itu sangat luar biasa. Kita ambil contoh misalnya Abdullah ibnu Zubair ibnu Al-Awwam, itu sampai digelari dengan hamamul masjid, merpatinya masjid. Dia tinggal di Mekah, di Masjidil Haram. Kita ketahui kan Masjidil Haram itu banyak burung merpati. Nah, di Masjid Nabawi juga sama. Nah, tapi di Masjidil Haram itu banyak burung merpati. Nah, dan betah di masjid burung-burung tersebut. Maka karena Abdullah bin Zubair ini adalah orang yang sangat betah di masjid, sholatnya bahkan begitu panjang di masjid, sampai burung hinggap itu lama nggak terbang, karena nggak gerak ketika dia berdiri tegak sholat. Makanya sampai digelari dengan hamamul masjid, karena begitu mulazamah, begitu tetapnya, begitu kuatnya dia berada di masjid. Hatinya itu seakan-akan betul-betul terpaut dengan masjid Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi seorang yang bernama Ar-Rabi ibnu Khasyam. Karena begitu mencintai masjid, begitu senangnya berada di masjid, sampai dia mengatakan, innila anisu bi sauti usfur bi usfuril masjid an unsi bi zaujati. Saya itu lebih merasa tenang ketika mendengar suara kicauan burung di masjid dibandingkan ketenangan ketika berada dengan istri saya, katanya. Jadi betul-betul dia merasa bahagia, merasa hatinya tenang ketika berada di masjid Allah Subhanahu wa taala. Itu Rabi ibnu Khasyam namanya. Ada lagi seorang ulama yang bernama Thabit Al-Bunani. Orang ini sangat luar biasa. Tidak melewati satu masjid, kalau pergi dia lewati satu masjid pasti berhenti. Untuk apa? Masuk dan sholat. Nah, dan itu adabnya. Ya, kan kita dianjurkan untuk memperbanyak sujud, ya, di atas muka bumi. Di mana kita berpijak, maka diusahakan kita di situ melakukan sholat, bersujud, supaya banyak saksi untuk kita kelak pada hari kiamat. Ini yang dilakukan oleh Thabit Al-Bunani ini. Setiap kali melewati satu masjid pasti masuk dan sholat, karena begitu mengagungkan haknya masjid, memuliakan masjid. Banyak. Ada namanya Kurs Ibnu Wabrah. Beliau mengatakan, inni la anzilu manzilan. Ya, saya tidaklah melewati sebuah tempat kemudian singgah illa banaitu fihi masjidan, kecuali pasti bangun masjid di situ. Lihat, orang yang sangat luar biasa. Kalau pergi singgah pasti bangun masjid di tempat tersebut. Ya, kemudian sholat. Ini gambaran bagaimana para ulama, para salaf itu sangat luar biasa memuliakan, mengagungkan masjid, karena masjid itu tadi adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan menjadi pusat dari kebaikan, pusat dari ketaatan, pusat iman. Makanya di sini saya mengatakan, ya ummuhal mu'minun wa yajtami'u fihal muttaqun. Masjid itu akan didatangi orang-orang beriman, berkumpul di dalamnya orang-orang bertakwa. Wa yatadzakaru fihal mutazakirun. Ya, orang-orang akan saling mengingatkan satu sama lain, saling menasihati, saling berbagi ilmu di masjid, karena masjid juga adalah merupakan sumbernya ilmu. Di situ orang bertasbih, berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, ruku, sujud, semuanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang di masjid itu, sebagaimana kata cucu Nabi Al-Hasan bin Ali
radhiyallahu anhu, beliau mengatakan salasatun jiwarullah. Ada 3 yang akan menjadi tetangga Allah. Yang pertama itu adalah rajulun dakhalal masjida lillah. Orang yang masuk ke dalam masjid ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa dhaifullah, maka orang ini dialah tamu Allah Subhanahu wa taala dan dialah yang mendapatkan gelar tetangganya Allah. Yang kedua adalah rajulun zara akhah. Orang itu suka berziarah ke rumah saudaranya, suka mengunjungi saudaranya ikhlas lillahi ta'ala, bukan untuk kepentingan dunia tapi untuk menjaga hubungan, menjaga silaturahim. Maka ini termasuk jarullah. Yang ketiga itu adalah orang yang berhaji, orang yang berumrah, ya. Ini termasuk delegasi utusan tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi poin kita adalah orang yang gemar datang ke masjid ikhlas karena Allah, itu tamu Allah, tetangga Allah, kata Al-Hasan bin Ali. Wa fil masjidi tatma'innul qulub wa taskunun nufus. Di masjid itu hati akan tenang, jiwa akan merasa tenang, merasa nyaman. Dan itu disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Majtama'a qaumun min baitin min buyutillah. Tidaklah seseorang itu berkumpul di masjid Allah illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali pasti Allah turunkan ketenangan di tengah-tengah mereka. Jadi kalau kita mau cari ketenangan hati, datang ke masjid, Pak. Kita temukan itu di masjid Allah Subhanahu wa taala. Wa yadhhabul ana wa tatahaqqaqur rahah. Rasa penat itu akan hilang. Kita akan merasakan istirahat dari penatnya dunia dengan datang ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis shalah." Wahai Bilal, azan, istirahatkan kami dari penatnya dunia. Dengan suara azan datang ke masjid, Rasulullah mendapatkan ketenangan, istirahat dari penatnya dunia. Makanya kalau kita pusing, bosan, ingin istirahat dari penatnya dunia, datang ke masjid, sholat, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semakin seorang hamba ke masjid, ta'zumu silatul abdi bi rabbih, semakin kuat hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita perhatikan, ya, para ulama pernah mengatakan husunul mu'min salah satu. Ada 3 benteng bagi orang-orang beriman yang bisa melindunginya. Apa itu? Pertama, al-masjidu. Itu benteng yang bisa melindunginya dari syaitan. Benteng yang bisa melindunginya dari api neraka. Al-masjid. Kedua, zikrullah, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, tilawatul Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Apabila dalam diri seorang mukmin tidak ada salah satu dari 3 hal ini, enggak ada. Ke masjid jarang, zikir enggak pernah, lalinya Masya Allah, tilawatul Quran enggak pernah, maka setan yang akan menjadi bentengnya, setan yang akan menjadi penjaganya. Bukan malaikat lagi, tapi syaitan. Makanya di sini salah satu husunul mu'min, 3 yang akan menjadi benteng orang-orang beriman, karena Allah akan mengutus para malaikat untuk menjaganya. Orang yang gemar ke masjid, orang yang memperbanyak zikir kepada Allah dan memperbanyak tilawatul Quran. Kemudian saya mengatakan di sini, walil masjidi hurmatuhu wa makanatuhu fi qulubil mu'min. Nah, ini penting. Bapak-bapak sekalian, masjid itu punya kemuliaan, punya keagungan yang harus dijaga di dalam hati orang-orang beriman. Ya. Apa aja? Contohnya, ya.
Jadi kalau kita perhatikan bagaimana mulia agungnya masjid itu, setidaknya kita harus bisa menjaga 15 sikap terkait masjid Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kalau kita masuk ke masjid, berdoa. Ya, berdoa. Masuk menggunakan kaki kanan. Ini. Kadang kita nggak perhatikan hal-hal semacam ini. Asal aja datang masuk melangkah kaki. Ya, padahal masjid itu tempat mulia yang harus dimuliakan. Punya adab kita di dalamnya. Itu rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, salat tahiyatul masjid. Untuk memuliakan, mengagungkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak melakukan transaksi jual beli di masjid. Entah itu langsung ataupun pakai HP, belanja online dan semacamnya. Yang keempat, di masjid itu jangan pernah menghunuskan senjata, menghunuskan pedang kepada orang-orang yang hadir di dalamnya. Kemudian yang kelima, jangan pernah mengumumkan tentang barang hilang di masjid. Karena masjid bukan diperuntukkan untuk hal-hal semacam itu. Masjid itu diwakafkan untuk apa? Bahkan kalau kita pahami, masjid itu tidak akan dinamakan masjid kecuali terpenuhi ini. Ma wuqifa lis-shalah. Tempat yang diwakafkan untuk sholat, itu masjid. Walaupun tidak dibangun. Misalnya bapak punya tanah dan mengatakan saya wakafkan tanah ini untuk tempat sholat, belum dibangun jadi masjid. Walaupun masih tanah, itu sudah masjid. Jadi kalau masuk ke situ harus menjaga adab-adabnya tadi. Juga di masjid, di antara keagungan kemuliaan yang harus kita jaga adalah tidak boleh mengangkat suara di masjid selain untuk zikrullah, selain untuk nasrul ilmi, menyebarkan ilmu dan yang semacamnya. Ini orang teriak-teriak di masjid kadang. Kemudian yang ketujuh, tidak berbincang-bincang, tidak ngobrol tentang urusan dunia di masjid. Kalau mau ngobrol ada tempatnya. Tempat ronda ngobrol urusan dunia tidak masalah. Tapi kalau masjid itu bukan tempat kita ngobrol berbicara tentang urusan dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Masjid-masjid Allah itu dimakmurkan oleh orang-orang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Memakmurkan masjid itu bagaimana caranya? Dengan zikrullah. Makanya azina anturfa'a fihi, ya. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk diangkat di dalamnya itu zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk ngobrol urusan dunia. Kemudian juga di antara keagungan kemuliaan masjid, adabnya yang harus kita jaga itu jangan melangkahi bahu orang lain. Ya. Kalau saf udah penuh, jangan memaksakan melangkahi bahu-bahu orang lain. Itu enggak adabnya. Ya, makanya juga kita supaya tidak dilangkahi bahunya oleh orang lain, saf yang depan itu diisi dulu. Jangan biarkan kosong. Kadang depan kosong, lebih milih duduk di belakang. Akhirnya orang yang punya semangat tinggi untuk mendapatkan pahala agar bisa di sop depan, itu mau nggak mau harus melangkahi bahu orang yang ada tadi. Itu juga salah kita, karena kita sendiri tidak menjaga adab kepada masjid. Di adabnya apa masjid? Langsung masuk ke sop. Ya,
Jangan biarkan ada shop yang kosong. Kalau ada yang kosong maka mau nggak mau akan dilangkahi bahu kita. Nah, tapi kalau tempat sudah penuh, dia memaksakan dengan cara melangkahi bahu-bahu orang lain, maka ini tidak adabnya di dalam masjid. Dan juga ya adab yang harus kita jaga di masjid, Bapak-bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jangan melakukan munazaah. Munazaah itu dalam artian kita bertikai, adu mulut, tengkar di masjid Allah. Itu bukan tempatnya. Ya. Juga jangan menyempitkan saf untuk orang lain. Ya, dalam artian saf itu dipaksakan untuk banyak orang. Ya, akhirnya hilang kenyamanan, hilang kehusuan di dalam sholat. Jadi nggak boleh kita tadyiq itu menyempitkan saf untuk orang lain sehingga membuat hilangnya kehusuan, kenyamanan di dalam sholat. Tidak boleh jalan di depan orang yang sholat. Ini adabnya. Ya, jangan pernah jalan di hadapan orang yang sholat di masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah berludah di masjid. Jangan pernah motong kuku di masjid. Jaga kebersihan masjid. Jangan pernah melakukan hal-hal yang melalaikan di masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hal-hal yang harus kita lakukan minimal untuk menjaga keagungan dan kemuliaan masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, kalau Anda ingin meminang pada para bidadari yang ada di surga, bapak-bapak kalau mau meminang, menikahi bidadari yang ada di surga, muhurul huri fil jannah, kata beliau, maharnya bidadari di surga, kata Hasan Al-Basri, kansul masjid wa amaratuhu, membersihkan masjid dan menghidupkan masjid dengan ibadah. Jaga kebersihan masjid, hidupkan masjid-masjid Allah dengan ibadah, itu mahar yang akan Anda bayar untuk meminang para bidadari di surga, kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Kemudian beliau mengatakan di sini, walakin samma ta'alamun, tapi ternyata di sana ada luka, ada perih, fi qulubi katsirin minal muslimin, di dalam hati mayoritas orang-orang muslim yang terus berulang di zaman kita ini di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Fihi adzan azimun lil muslimin. Di sini ada gangguan yang sangat luar biasa besarnya bagi orang-orang muslim dalam salat mereka, dalam ibadah mereka, membuat ibadah mereka hilang khusyuknya. Disebabkan apa? Disebabkan orang-orang yang tidak memiliki perhatian kepada adab-adab masjid. Innahu aswatul musiqa, kata beliau, di antaranya itu adalah kita mendengar suara musik di masjid. Padahal masjid itu bukan tempat kita mendengarkan suara musik. Ya, mungkin ada suara musik kedengar di masjid? Ada. Apa contohnya? Kita bawa HP, Pak. Nada dering HP kita pakai musik. Orang sholat bunyi. Ini sebuah kemungkaran, menghilangkan kehusyuan, mengganggu orang lain. Tadi masjid itu diwakafkan untuk apa? Diwakafkan untuk sholat. Itu asal utamanya, masjid itu diwakafkan untuk sholat. Kalau sampai kita pengajian seperti ini aja ya, mengganggu orang sholat, itu nggak boleh. Kita harus stop dulu sampai orang selesai sholat. Karena memang masjid itu untuk sholat asalnya. Kita baca Al-Quran dengan suara yang keras, mengganggu orang yang sholat,
dosa kita. Tidak boleh. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ketika melihat ada para sahabat yang sedang membaca Al-Quran dengan suara yang tinggi di dalam masjid, sedangkan ada yang sholat, Nabi menegur, ala inna kullakum munajin rabbahu. Ketahuilah setiap orang di antara kalian itu sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'dha. Jangan kalian mengganggu satu sama lain. La yarfa'u ba'dukum ala ba'din fil qiraah. Jangan mengangkat suara ketika membaca Al-Qur'an. Baik untuk orang yang tidak sholat ataupun untuk orang yang sholat. Jadi sholat kalau ada orang lain, dia lebih baik lirih bacaannya. Jika dengan bacaan suara yang tinggi akan mengganggu orang lain walaupun dalam kondisi sholat. Begitupun yang tidak sholat baca Al-Quran, jika dengan baca Al-Quran yang suaranya tinggi keras akan mengganggu orang yang sholat, dia suaranya lirih, menjaga hak satu sama lain. Ini dengan bacaan Al-Quran, ini dengan ibadah. Lalu bagaimana dengan suara nada dering musik yang ada di HP kita? Ini luka, ini keperihan di dalam hati yang dirasakan oleh syekh dari orang-orang yang tidak memiliki adab di masjid-masjid Allah, yang tidak peduli dengan adab di masjid Allah Subhanahu wa taala. Ablagul halu bina ummatal Islam. Ya, kondisi yang paling parah di tengah kita umat-umat Islam, antudraba hadhil musiqal munkarah as-sayyi'atu fi buyutillah. Musik-musik mungkar ini yang buruk ini benar-benar diperdengarkan di rumah Allah. Aina hurmatul masajid, mana keagungan, mana kemuliaan masjid. Aina makanatuha fi qulubina, mana kita memuliakan masjid-masjid Allah. Mana kita menjaga hak-hak saudara kita yang sholat. Mana takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana bentuk pengaguan kita kepada syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita menjadi orang-orang yang benar-benar tidak beradab kepada Allah, tidak beradab kepada rumah Allah, tidak beradab kepada hamba-hamba Allah yang sedang beribadah di rumahnya. Kemudian beliau memberikan nasihat, ya hamilal jawal, wahai orang-orang yang membawa HP di dalam masjid. Ingat, masjid itu punya kemuliaan, keagungan. Masjid itu adalah syiar ya yang harus kita agungkan. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu bersumber dari ketakwaan hati. Menjaga adab, mengagungkan masjid itu bagian dari ketakwaan. Bukan hanya masjid, al-musallun, orang-orang yang sholat di masjid, lahum ihtiramun. Mereka adalah orang-orang yang harus kita muliakan. Mereka punya hak kepada kita yang harus kita jaga. Kalau orang yang di dalam masjid saja tidak boleh mengangkat suara dengan bacaan Al-Quran, maka apakah kita akan membiarkan HP kita berdering dengan suaramu musik di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini adalah suatu yang sangat miris, yang menyakiti hati. Maka hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, Syekh menutup ya pembahasan ini dengan mengatakan falnattaqillaha, mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal nahdhar min mujibati sakhatillah wa iqabihi, hendaklah kita waspada dari hal-hal yang bisa mendatangkan murka Allah dan hukumannya kepada kita. Yang wajib untuk setiap orang di antara kita adalah benar-benar bertakwa kepada Allah terkait masjid ini. Terkait masjid. Bagaimana caranya bertakwa terkait masjid tadi? Menjaga keagungannya, menjaga kemuliaannya, menjaga adab-adabnya. Jangan sampai kita menjadi penyebab hilangnya kenyamanan, hilangnya kekhusyuan orang-orang yang beribadah di rumah Allah Subhanahu wa taala.
Coba bayangkan bapak-bapak sekalian, kita jadi pengganggu orang yang jalan di jalan aja itu dosanya besar. Ya, antum buang hal-hal yang bisa mengganggu orang dalam perjalanannya, itu dosa besar. Itu bisa mendatangkan laknat. Lalu bagaimana kalau kita menjadi pengganggu orang-orang ibadah, orang-orang yang sedang bermunajat, orang-orang yang sedang sholat, menjadi sebab hilangnya kenyamanan mereka. Kalau sampai mereka berdoa keburukan untuk kita karena kezaliman itu, kita tidak akan pernah beruntung. Ma'aflahna abadan. Kita tidak akan pernah beruntung. Kadang-kadang kita ini banyak mengamalkan ibadah, tapi tidak menjaga tangan kita, menjaga tingkah kita dari berbuat zalim kepada orang lain. Kita bersiwak agar mulut ini bersih, menjalankan sunnah Nabi. Tapi di waktu yang bersamaan kita nggak menjaga lisan kita dari makan daging saudara kita sendiri. Bergibah. Apa fungsinya siwak kalau kita masih bergibah? Dan maksudnya apa? Kita beribadah, tapi di waktu bersamaan kita zalim kepada orang lain. Kita celananya itu enggak isbal. Ya, enggak isbal, menjalankan hadis ma asfalal ka'bain minal izar fa finnar. Apa yang di bawah mata kaki dari celana itu letaknya di neraka. Kita potong, tidak isbal. Tapi di saat yang bersamaan tangan kita memanjang, mengambil, merampas, menzalimi saudaranya. Apa faedahnya? Antum tidak isbal tapi tangan antum zalim. Sungguh bodoh kita kalau kita banyak ibadah mengumpulkan pahala dalam kehidupan dunia ini, kemudian di akhirat nanti kita membiarkan orang lain mengambil pahala tersebut sedikit demi sedikit. Bodoh dan rugi. Makanya Nabi SAW dalam hadis mengatakan, atadruna manil muflis? Tahukah anda siapa orang-orang bangkrut, orang-orang pailit? Para sahabat mengatakan yang enggak punya uang itu orang bangkrut. Nabi mengatakan enggak. Man jaa yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakat. Orang yang datang kelak pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat, pahala ibadah yang sangat banyak. Tapi di dunia pernah mengganggu fulan, menyakiti fulan, menzalimi fulan, merampas harta fulan. Maka uhidza min hasanatih, diambil pahalanya untuk membayar kezalimannya. Kalau enggak cukup, dosa orang yang dia zalimi dipindah kepada dirinya. Faturiha finnar, dilempar ke dalam neraka karena tidak ada kebaikan yang tersisa. Jadi ibadah kita jaga dan diri kita juga kita jaga dari kezaliman kepada orang lain. Apalagi itu adalah orang-orang soleh, orang-orang yang sedang bermunajat kepada Allah, sedang beribadah kepada Allah. Sama orang kafir aja kita nggak boleh zalim, apalagi sama mukmin. Bahkan kan diantara orang-orang yang doanya itu mustajab, dikabulkan oleh Allah adalah orang-orang terzalimi. Laisa bainahu wa bainallahi hijab. Doa mereka antara diri mereka dengan Allah itu enggak ada penghalang, langsung sampai kepada Allah doa-doa orang terzalimi ini. Termasuk orang kafir. Kalau kita zalimi dan berdoa kepada Allah, nyampe doanya. Bagaimana kalau yang kita doakan itu adalah bagaimana yang kita zalimi itu adalah orang-orang yang mukmin yang sedang bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bisa menjadi hal-hal yang menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala dan hukumannya kepada kita. Nah, ini yang bisa disampaikan ya di pembahasan terkait tentang alamun fil qulub ini ya, dan dengan ini berakhir pula pembahasan dari kitab Ta'zimus Shalah ini. Semoga apa yang kita baca dari kitab ini, kita pelajari, kita dengarkan, bisa mendatangkan manfaat dan kita amalkan dalam kesehari-harian kita. Terakhir,
pernah disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan tiba nanti sebuah zaman, la yabqa minal Islam illa ismuh, yang tersisa dari Islam itu cuma nama aja, cuma nama, ya. Tapi ruhnya Islam, amalan-amalan Islam itu udah mulai tergerus, ditinggalkan, tinggal nama, ya. Wala minal Qur'ani illa rasmuh, dan Al-Quran itu yang tersisa cuman tulisannya. Banyak yang nggak bisa baca, banyak yang nggak bisa baca. Bahkan mungkin nggak ada yang baca tapi ditinggalkan, ditaruh di rak sampai berdebu di lemari, nggak pernah dibuka. Akan ada nanti zaman seperti itu. Ya'murunal masajida, ada orang-orang yang memakmurkan masjid secara lahiriah, dibangun mewah, ya. Tapi wahya kharabun min zikrillah, kosong dari zikir kepada Allah. Ya, kosong dari zikir kepada Allah. Ya, masjidnya masya Allah dalam masalah fisik itu luar biasa, namun kosong dari zikir kepada Allah. Mungkin di situ nanti diisi dengan hal-hal mungkar, kelalaian, padahal itu masjid Allah. Ini akan ada di akhir zaman seperti itu, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Semoga itu belum terjadi di zaman kita. Maka masih banyak kesempatan bagi kita untuk mengagungkan, memuliakan rumah Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, nah, ini yang kita bisa sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.